Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang kita ketahui telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita bisa menikmati hidup sampai saat sekarang ini, bisa merasakan bagaimana indahnya melakukan aktivitas kita oleh karena ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan sampai pada umat akhir zamannya, hingga mereka selalu senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan itu diharapkan bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, tentu dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul, dan kumpulnya kita ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu bentuk ibadah yang dia bersifat sosial, yang kemudian sangat dianjurkan perkara tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan terkait dengan menyayangi anak yatim ini sangat banyak ya, dalil yang disampaikan dalam ajaran agama kita. Dan diantara banyak dalil itu kita lihat di dalam Quran surat Ad-Duha ayat ke-9 sampai ke-11. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan peringatan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dijelaskan kepada kita, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau berlaku takhar, sewenang-wenang terhadap mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Lalu terhadap orang-orang yang meminta-minta, maka janganlah engkau menghardik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, saya ulang, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebut dengan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat ini tentu mengingatkan kita terkait apa? Untuk menjaga hak-hak anak yatim yang ada di sekeliling kita, menghormati mereka dan tidak menyakiti perasaan mereka. Allah juga memerintahkan agar kita selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita, tentunya dengan cara berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Artinya kita hadir dalam hal memberikan sebuah kebahagiaan kepada diri mereka dari kesedihan yang mereka alami, mungkin karena ditinggal orang tuanya, kemudian dikarenakan kehidupannya sendiri, ya biasanya dia dibantu oleh kedua orang tuanya, sekarang dia harus mencari nafkah sendiri.
maka tugas kita hadir memberikan kebahagiaan kepada diri mereka, apalagi mereka masih dalam kondisi kekanak-kanakan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dalam sabdanya, wa ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Ya, ini hadis yang ketika kita memahaminya dengan baik, maka siapapun di antara kita yang memiliki kekayaan, yang memiliki harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan selalu senantiasa berusaha mendekatkan anak-anak yatim pada dirinya. Sebab Nabi mengatakan, aku dan orang yang selalu senantiasa memperhatikan, menanggung anak-anak yatim fil jannah, itu di surga hakada, seperti ini. Beliau ya mengangkat jari telunjuk, kemudian jari tengahnya, lalu dirapatkan, ditunjukkan kepada para sahabatnya dengan menyampaikan kalimat fil jannah hakada, di surga seperti rapatnya jari telunjuk dan jari tengah kita. Dan hadis ini hadis yang sahih dalam kitab Bukhari nomor hadis 5304. Maka kita pahami dengan baik dan kita telah ketahui secara seksama betapa mulianya kedudukan orang yang menyayangi, bahkan ikut serta dia untuk memelihara anak-anak yatim. Maka mereka dijanjikan kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat suatu posisi yang amat diimpikan oleh setiap kaum muslimin, duduk berdekatan bagaikan jari telunjuk dan jari tengah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih faedah yang didapatkan orang-orang yang selalu senantiasa mereka menyayangi anak-anak yatim? Tentu banyak, tapi di sini kami hanya menyebutkan 10 faedah. Diantaranya yang pertama, dia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Nah, tentu dalam melakukan kebaikan itu, ya, apalagi membantu dan memberikan kebahagiaan kepada anak yatim, maka tentu dia akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, pasti dia akan meraih rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang selalu senantiasa hadir memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Kemudian yang ketiga, menjadi penyebab dihapuskannya dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab dalam pertolongan yang kita lakukan itu, tentu pasti orang yang kita tolong itu ketika dia ibadahnya bagus, maka dalam 5 waktunya dia akan selalu senantiasa mendoakan diri kita. Jadi sebenarnya dan sesungguhnya kita tidak rugi ketika kita membantu orang-orang yang dekat dengan Allah, karena mereka selalu senantiasa mendoakan kita, dan doa mereka itu tentu akan memberikan penghapusan dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu yang keempat, hati mereka tentunya menjadi lembut dan dipenuhi dengan kasih sayang, selalu senantiasa berusaha melakukan kebaikan dalam mengisi sisa perjalanan kehidupan mereka. Yang kelima, rizki mereka pasti diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mereka ya mendapatkan sebuah keistimewaan. Apa itu? Menghilangkan kesedihan dalam hati anak yatim dan memberikan kebahagiaan kepada mereka adalah merupakan sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi demikian itu ya membuat mereka dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian yang ketujuh, tentu amalan tersebut akan menjadi amal jariah bagi pelakunya, dan amal jariah ini akan terus-menerus mengalir mendatangkan pahala kepada dirinya walaupun dia telah meninggalkan dunia ini. Yang kedelapan, tentu dicintai dan dihormati oleh masyarakat setempat, karena mereka melihat edukasi dan kemudian kemanfaatan orang tersebut semasa hidupnya, dia memberikan manfaat kepada orang lain.
karena dia mengamalkan khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga kemanfaatan yang dia berikan kepada orang lain itu mendatangkan sebuah kehormatan yang timbul sendiri dari masyarakat, kemudian mengalir kepada yang bersangkutan. Lalu yang kesembilan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa apa yang Allah titipkan adalah sebuah amanah yang mesti dia kerjakan, yang mesti dia lakukan. Jadi ketika ada yang membutuhkan, maka amanah itu harus disalurkan sesuai dengan prosedur ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dijanjikan oleh Nabi SAW masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi kembali lagi kita ingatkan hadis Nabi SAW yang menyampaikan kepada kita bahwa dia akan duduk dekat bersama Nabi SAW sebagaimana jari telunjuk ya berdekatan dengan jari tengah kita. Saudaraku kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, maka amanah yang dititipkan oleh Allah kepada diri kita hendaknya kita selalu senantiasa gunakan sesuai dengan prosedur yang diberikan Allah untuk kita lakukan, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa anak-anak yatim mereka bukan hanya membutuhkan santunan materi, akan tetapi juga mereka membutuhkan kasih sayang, perhatian dan motivasi dari diri kita yang memang harus hadir, tampil, ya, terus menerus memberikan semangat kepada diri mereka. Maka dengan uluran tangan, ya, kita, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan ini juga akan mendatangkan pahala jahiliyah kepada diri kita. Maka mari kita jadikan momen selalu senantiasa hadir, ya, membantu anak-anak yatim adalah merupakan langkah awal, dan insya Allah akan terus kita lakukan berbuat baik seperti yang demikian, ya, menyayangi anak-anak yatim, kemudian mendukung anak-anak yatim dengan pendidikan yang mereka lakukan melalui pembiayaan yang kita biayakan kepada diri mereka. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga mereka, melindungi kita, menguatkan hati kita semua, ya, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan untuk mampu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan diri kita daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama adalah bisa berupaya hadir terus membantu anak-anak yatim dalam memberikan kebahagiaan kepada diri mereka. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.